Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini yaitu tutorial tentang use case dengan Agro UML untuk kasus laundry, ya, pemesanan pada laundry. Baiklah, kita mulai dengan menggunakan Agro UML. Dan sebelum kita masuk ke Agro UML, dapat di-download terlebih dahulu Agro UML. Ada di sini, ya, download di sini versi OS masing-masing. Kenapa dipilih Agro UML? Karena Agro UML ini sifatnya GNU atau GPL, General Public License, yang berarti gratis dan untuk umum dibandingkan dengan yang lain. Nah, setelah di-download kemudian diinstal, bahkan ada versi portable juga. Nah, ini bagian pertama dari Agro UML. Nah, sebelum kita membuat use case, kita bisa klik di sini. Ini ada use case, ada kelas diagram, ada activity dan lain-lain. Tapi cara yang paling cepat adalah di ini. Ini ada button, ya. Ini ada use case dan sini ada activity. Ada deployment. Nah, karena kita sedang belajar use case, maka kita pilih use case, diklik. Nah, di sini use case sudah, menunya sudah ada. Jadi untuk desain laundry, ya, desain sistem laundry dengan use case itu sangat sederhana, paling dibutuhkan 4 use case. Pertama kita buat aktor dulu. Nih, ya. Ini namanya aktor, yaitu orang yang bertugas untuk memulai transaksi atau trigger transaksi. Kemudian, nah, ini dikasih nama, ya. Di bawah ini ada name. Di sini katakanlah pelanggan. Pelanggan atau customer. Enter. Kemudian ada aktor satu lagi, yaitu ini sini. Nah, ini kita kasih nama aktornya, misalnya petugas, ya, misalnya petugas saja. Oke. Kemudian ada lagi aktor, yaitu di sini namanya pemilik usaha atau owner, ya, owner. Kemudian setelah itu kita ambil box atau pilih kotak nih. Nih, pilih kotak, tarik, ya. Kotak ini fungsinya adalah untuk membedakan, atau ini namanya boundary system, yang membedakan antara di dalam sistem dengan di luar sistem, ya. Ini. Kemudian yang pertama kali adalah yang men-trigger atau memulai sebuah transaksi itu biasanya adalah pelanggan, yaitu ini. Kita buat use case. Jadi use case-nya itu bisa diambil dari ini, di drag atau ditarik, atau cukup dari ini, diklik, ya. Di sini nih. Nah, ini klik. Nah, di sini. Ini namanya apa? Kita kasih nama case-nya itu adalah daftar dan kunci. Daftar dan enter. Kemudian setelah daftar dan login, apa yang dilakukan pelanggan? Dia adalah memilih
jasa laundry-nya, atau katakanlah dia melakukan order. Enter. Order. Nah, kemudian setelah order, maka petugas yang menerima order, bisa ditarik di sini. Ini artinya petugas menerima order dari pelanggan. Setelah itu petugas ini akan memberikan orderan itu statusnya apa, ya, status sudah selesai atau dalam proses. Nah, di sini kita berikan label status order, enter, taruh tengah. Nah, setelah itu apa yang setelah terjadi transaksi, apa yang dikerjakan seorang petugas? Maka dia membuat laporan, ya, sini. Ini laporan untuk transaksi, enter. Kemudian owner ini hanya menerima laporan. Nah, dia aksesnya kemari, ya. Ini. Jadi use case sistem laundry yang kita rancang ada 4 use case. Ada daftar, kemudian login ke dalam sistem, kemudian pelanggan melakukan order dan petugas melayani order, kemudian order yang sudah dilakukan pelanggan dengan memilih paket laundry, maka status order akan diubah dalam proses misalnya. Kemudian sesuai janji sudah dikerjakan, maka dalam status selesai. Nah, si petugas setelah terjadi transaksi, misalnya pelanggan ini mengambil bajunya yang diorder sudah status selesai, maka terjadi pembayaran dan petugas melakukan membuat laporan yang diberikan kepada owner. Nah, petugas di sini bisa kita buat, ini ada namanya, nah ini ke atas, ya, ini namanya generalisasi, dan name dari petugas ini kita berikan nama, misalnya name-nya ya, kasir. Nah, kasir ini tugasnya menerima pembayaran, ya. Nah, namanya generalisasi berarti dari spesial ke umum. Kemudian kasir tugasnya adalah menerima pembayaran. Di sini pembayaran, enter. Nah, ini salah satu contoh use case sederhana untuk proses laundry. Ini di use case. Nah, untuk di activity diagram, nanti setiap case ini akan dijabarkan menjadi satu buah activity diagram. Dan untuk sekuen juga akan diterjemahkan menjadi setiap use case ini menjadi satu sekuen. Nah, kemudian setelah use case-nya sudah jadi, apa yang kita kerjakan? Oh, ini kita mau taruh di file Word.
untuk dokumen, atau ini sebuah tugas dari sekolah atau dari mata kuliah, maka bisa kita simpan file ini ke dalam PNG. Tetapi sebelum disimpan, di sini ada settingannya ya. Dari menu edit, kemudian setting. Nah, setting di sini setting grafik. Itu extensionnya yang ada hanya PNG, bisa PNG, GIF, dan lain-lain. Kita ambil PNG saja. Kemudian standar ekspornya mau yang standar, height, atau extra height. Jadi kalau extra height ini kapasitas file atau volume file jauh lebih besar daripada standar. Ya, hanya saja gambarnya menjadi lebih halus. Oke, kita buat standar misalnya. Apply. Oke. Baru kita simpan ke file. Nah, di sini ada export. Export grafik. Kita export. Nah, tinggal disimpan di folder mana. Kita simpan di folder, kebetulan pekerjaan saya itu biasanya ada di D, ya, D, kemudian tempat mengajar, mata kuliah SIA, kemudian di sini kita berikan foldernya, misalnya namanya use case, double klik. Di sini kasih nama file, yaitu laundry. Ya, save. Nah, berarti file yang kita buat dari AgroUML ini sudah jadi dan tinggal digunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.